aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. Forgive me, Lord. You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, dan selamat datang bagi jemaat yang berada di Reform Exodus Community Kutisari. Marilah kita terus mengucap syukur karena kebaikan dan kasih Tuhan sehingga kita memiliki kesempatan menyembah Dia. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan di dalam doa kita secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu, sebab telah tercurah darah Tuhan kita bagi setiap kita di atas bukit Golgota. Darahnya yang menyucikan setiap kita dan menghapus dosa kita. Mari kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, sebab Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Telah tercurah darahnya di atas kayu salib yang membasuh kita, sehingga terhapus dosa setiap kita bagi kita yang mau bertobat. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah, untuk bertobat di hadapan Allah. Mari kita mengambil waktu sejenak. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it hath washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami telah ditebus. Kami sungguh bersyukur Engkau yang membawa kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Dan kami sungguh berterima kasih atas itu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sebab kita telah dibenarkan oleh iman. Kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Marilah kita bersama-sama memujikan pujian ini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian baru. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, 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 bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Rajamu. Oh, bersama-sama kita katakan puji Dia. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang kegelapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, 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 bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Raja kita. Oh, oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Rajamu. Bersama-sama kita pujikan bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi raja, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, 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 bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Raja kita. Oh, oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Rajamu, Yesus Rajamu. Haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Berserah penuh kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sebab roh-Mu yang kudus memulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku mau buka hatiku Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau yang ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati Tuhan, jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita semua berdiri menyambut firman-Nya. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami bukan kami yang punya, tapi Tuhan yang punya. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menebus, dan Tuhan yang memeliharanya. Sudah sepantasnya setiap hari kami membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan di atas altar Tuhan untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami sangat menyadari dan mengakui bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau. Dan ketika kami memuliakan Engkau, disitulah kenikmatan dan kebahagiaan kami yang sejati. Tapi kami juga menyadari bahwa kami berdosa, lemah, dan terbatas. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk terus berbicara kepada kami, menegur kami, mengembalikan kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui dari apa yang mampu hamba-Mu sampaikan, melampaui apa yang kami semua mampu doakan dan harapkan. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang di sini maupun yang di rumah. Nah, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena pada akhirnya kita bisa beribadah terus-menerus kepada Tuhan. Dan secara khusus bagi yang on-site, datang langsung di tempat di Rekutisari, kita patut bersyukur, long time no see. Dan ini kesempatan kita untuk saling menguatkan, saling mengenal satu dengan yang lain. Nah,
Hari ini adalah minggu yang kedua dan itu berarti di gereja tercinta kita waktunya untuk meneruskan seri khotbah dari kitab Amos. Dan tiap kali minggu kedua itu adalah pengalaman yang membuat saya belajar untuk rendah hati. Karena tidak mudah berkhotbah dari kitab Amos. Pertama memang kitabnya sulit untuk ditafsirkan. Kedua karena tidak banyak tafsiran yang bagus, tafsiran Alkitab yang bisa membantu untuk menafsirkan kitab ini. Dan yang paling sulit, yang ketiga adalah karena tiap kali membaca kitab ini rasanya berdosanya luar biasa gitu. Rasanya mau berhenti jadi pendeta dan berhenti jadi orang Kristen gitu. Kalau tidak ingat Injil Yesus Kristus, tampaknya kita akan selalu merasa tertuduh karena memang Amos beritanya itu penghakiman, teguran. Jadi kalau saudara sebulan sekali aja tidak tahan, saudara bisa bayangkan ya istrinya Amos setiap hari seperti apa. Tapi kalau kita membaca Amos dengan teliti tentu saja tidak hanya ada teguran, tapi ada janji, ada anugerah yang diberitakan oleh Amos. Hari ini kita akan membahas pasal 5 ayat 18 sampai 24, tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah di antara kita ada yang pernah berharap dan kandas di tengah jalan? Harapan dengan kenyataan tidak sama. Saya yakin kita yang pernah berharap, kita pernah melihat pengharapan kita kandas di tengah jalan. Untuk hal-hal yang sepele sampai untuk hal-hal yang sangat serius. Hal-hal yang serius misalnya memilih pasangan hidup gitu kan. Dulu kita berpikirnya itu waduh kalau milih sama orang ini itu enak begitu kan ya. Karena orang ini pintar sekali segala macam bisa gitu kan. Nggak taunya setelah menikah kita dibodohin terus sama dia ya kan. Resiko untuk memiliki pasangan yang pintar begitu. Jadi pengharapan kita tidak sesuai kenyataan. Atau dalam hal-hal yang lebih sepele. Misalnya kita beli sesuatu dan tidak sesuai harapan kita. Pernah ya? Kalau kita di restoran pesen karena lihat wah gambarnya bagus, gede begitu kan ya. Begitu nyampe, waduh ternyata ukurannya mini begitu kan. Ternyata ada beberapa nggak sesuai. Nah atau mungkin kita beli online atau beli baju, pernah nggak sih di mall kita mengalami peristiwa ini? Jadi kita lihat, wah bagus banget ya gitu kan ya. Wah keren banget gitu kan. Begitu kita pakai di rumah gitu, wah kayak lemper gitu kan ya, kayak lepet gitu. Bener-bener kayak body kita itu terekspos berikut dengan aibnya semuanya. Tak sesuai dengan harapan kita. Atau mungkin ini di bagian bawahnya ini peristiwa sungguhan saudara. Ada orang beli sepatu dan dia pikir beli sepatu ini murah untuk acara Halloween. Setelah sampai ternyata sepatunya mainan, cuma kecil segini. Dan ketika saya mau menertawakan ini, saya diingatkan juga waktu saya dulu kuliah di Amerika juga begitu. Jadi saya kepengen beli tripod kamera gitu kan. Wah karena orang Indo plus 62 selalu nyarinya yang murah-murah kan ya. Jadi langsung tulis aja tuh di Amazon gitu, tulis gitu kan, tripod gitu. Langsung lihat yang paling murah kan, filter by price gitu kan ya. Kalau kita gitu ya? Enggak. Rasanya kita filternya by price, kemudian diskon apa gitu semua kan gitu. Terus gitu. Terus saya lihat, tripod murah gitu kan ya. Langsung saya pesen langsung bayar gitu kan. Wah 3 hari nyampe karena mau pergi liburan kan. Begitu nyampe saya kaget. Tripodnya ternyata tripod meja yang tingginya cuma segini. Mau dibawa kemana hubungan kita ini kan ya. Nah ini tripodnya kecil banget gak bisa diapa-apain. Nah pengharapan kita kadangkala tidak sesuai dengan realitasnya. Dan ternyata itu yang akan kita pelajari hari ini di dalam Amos pasal 5 ayat 18 sampai 24. Bangsa Israel pada zaman Amos mereka punya pengharapan tertentu bahwa Tuhan akan datang. Dan mereka sudah membayangkan kalau Tuhan datang, berarti Tuhan akan datang dengan semua kekuatannya, akan menolong mereka, menghancurkan semua musuh-musuhnya. Tapi ternyata mereka salah. Tuhan datang memusuhi mereka sendiri. Dan mari kita membaca di dalam Amos pasal 5 ayat 18 sampai 24. Saya bacakan untuk kita semua. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang.
Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin, amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Amos mengecam bangsa Israel atas banyak topik, atas banyak hal. Nah hari ini kita akan fokus pada dua kekeliruan yang dilakukan oleh mereka. Dan dua kekeliruan ini sangat berkaitan sekali. Yaitu kita akan membahas tentang konsep teologi yang salah. Mereka punya konsep teologi yang keliru berkaitan dengan hari Tuhan. Ayat 18 sampai 20. Dan nanti kita akan melihat kesalahan yang kedua itu adalah praktek ibadahnya. Jadi teologinya salah, ibadahnya salah. Ibadahnya salah nanti kita akan bahas di ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Jadi hari ini saya akan menerangkan teologi yang salah ayat 18 sampai 20, praktek ibadah yang salah ayat 21 sampai 24 dan nanti saya juga akan menerangkan apa kaitan antara teologi yang salah dengan praktek ibadah yang salah ini. Dan langsung saja kita akan membahas konsep tentang hari Tuhan yang salah. Konsep tentang hari Tuhan yang salah. Kalau saudara orang Israel atau orang Yehuda, umat Allah di Perjanjian Lama lah, maka istilah hari Tuhan itu bukan menjadi hal yang asing bagi kita. Kita semua langsung tahu istilah hari Tuhan itu apa. Tapi bagi orang Kristen sekarang mungkin istilah hari Tuhan perlu untuk diterangkan. Kalau saudara mendengar istilah hari Tuhan itu kira-kira hari apa? Yang terbersih dalam pikiran saudara apa? Hari Tuhan hari ini, ya kan? Sebab ada lagunya, hari ini harinya Tuhan. Pinter ya, mendalam sekali ya teologinya ya. Nah kalau kita mendengar istilah hari Tuhan itu apa yang ada dalam pikiran kita? Kita perlu tanya, hari Tuhan itu apa ya? Saya taunya cuma hari baik gitu kan. Hari baik untuk nikah, hari baik untuk ini, hari baik untuk ini. Hari Tuhan itu apa? Kita berpikirnya hari Tuhan mungkin hari tertentu yang mendatangkan kebaikan. Ternyata bukan itu. Nanti saya akan menerangkan apa artinya hari Tuhan. Hari Tuhan berkaitan dengan kedatangan Tuhan secara khusus. Dan kedatangan ini sebetulnya sudah pernah disinggung Amos di ayat 17. Jadi sebelum ayat kita, Amos telah berkata begini. Dan di segala kebun anggur, anggur itu lambang sukacita. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Jadi Allah ada di tengah-tengah umatnya. Tapi yang dibawa bukan berkat Tuhan. Yang dibawa bukan pemberian-pemberian yang membahagiakan. Tetapi ratapan karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan hukuman. Nah, kedatangan ini dispesifikan. Ini bukan cuma sembarang kedatangan sebetulnya. Tapi ini adalah hari Tuhan. Mengapa perlu dijelaskan? Karena hari Tuhan itu spesial. Hari Tuhan itu benar-benar momen yang sangat spesial. Yang sangat dirindukan oleh bangsa Israel. Jadi umat Allah di Perjanjian Lama sangat menantikan hari Tuhan. Sedangkan kalau Tuhan menolong mereka, itu hampir setiap hari terjadi. Gak ada makanan, Tuhan datangkan mana dari surga begitu. Langsung Tuhan datang melawat mereka. Tapi itu bukan hari Tuhan. Mereka tidak bisa minum, Tuhan berikan minum dari bukit batu. Tuhan hadir di tengah mereka. Tapi itu bukan hari Tuhan. Gunung Sinai bergetar. Iya, Tuhan hadir di tengah mereka. Tapi itu bukan hari Tuhan. Nah hari Tuhan itu apa? Nah hari Tuhan itu macam-macam ya. Hari Tuhan itu konsepnya kita tidak tahu asal-usulnya seperti apa. Para teolog memperdebatkan kira-kira kapan istilah itu mulai muncul dan berkembang. Memang teolog selalu gitu ya, memperdebatkan segala sesuatu. Selalu berbeda pendapat. Banyak pendapatnya para teolog itu. Kenapa? Karena pendapatan mereka sedikit. Karena pendapatannya sedikit, pendapatnya yang diperbanyak gitu kan ya. Apalagi kalau jadi teolog di Indonesia ya, cuma dianggap pinter tapi nggak pernah kaya gitu kan. Berbahagialah mereka yang jadi teolog ya, karena upahnya besar di surga. Nah, kalau kita hidup bersama teolog, kita pasti akan tahu betapa sulitnya hidup bersama dengan mereka. Karena hal-hal yang sudah jelas menjadi tidak jelas ya kan. Hal-hal yang mudah menjadi sangat rumit sekali. Jadi orang bisa membayangkan gini, gila ya kalau kita nggak tahan sama teolog, terus istri-istri mereka itu seperti apa. Tapi
Kalau kita hidup tanpa teolog juga nggak bisa. Hamba-hamba Tuhan pasti berhutang kepada para teolog. Gereja Tuhan membutuhkan teolog. Nah, untuk mempersingkat, kita akan langsung melihat satu ayat, kira-kira hari Tuhan itu apa. Dan saya akan bacakan satu teks, Yeremia 46 ayat 10a. Di sana dikatakan demikian. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Jadi hari Tuhan itu dikaitkan dengan beberapa hal. Dikaitkan dengan kedatangan Tuhan, dengan semua kemuliaannya, dengan semua kekuatannya, atau dalam istilah sekarang, lawatan Tuhan yang dahsyat gitu kan. Nah, dan dikaitkannya dengan apa? Dengan peperangan. Tuhan akan datang untuk memerangi musuh-musuhnya. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Tuhan datang membawa keadilan. Orang-orang yang benar akan dimuliakan, orang-orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Jadi hari Tuhan dikaitkan dengan peperangan, dikaitkan dengan keadilan, dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan yang datang. Dan ini sifatnya futuris. Memang Tuhan sudah menjanjikan bahwa suatu ketika Tuhan akan datang mengalahkan semua musuhnya. Amos bicara tentang hari Tuhan. Apakah bangsa Israel tidak percaya hari Tuhan? Oh, percaya sekali. Apakah bangsa Israel menantikan janji Tuhan dalam bentuk kedatangannya di hari Tuhan? Oh, banget. Mereka justru sangat antusias menantikan hari Tuhan. Dan itu jadi masalahnya. Bangsa Israel itu merasa begini, kalau Tuhan datang di harinya, maka dia akan memusnahkan semua musuh kita. Berarti itu Tuhan akan datang menghukum bangsa Babel. Tuhan datang akan menghukum bangsa Asyur. Tuhan datang akan menghukum bangsa Mesir mungkin. Siapa saja yang memerangi kita akan ditumpas oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel waktu itu tidak terlalu takut dengan omongan Amos. Di pasal 1 kan Amos mengecam terus kan. Kalau kamu tidak taat, nanti kamu kalah oleh penduduk ini. Kamu akan kalah oleh bangsa ini. Mereka menghibur diri dengan cara apa? Gak mungkin lah. Kita loh mengharapkan hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang. Tuhan akan melawan semua musuh-musuhnya. Kita ini kan bukan musuhnya. Tenang saja, kita bukan musuhnya. Jadi mereka menganggap diri mereka aman-aman saja. Jadi mereka merasa diri aman-aman saja. Mereka bahkan menantikan Tuhan dengan segera. Hebat banget ya, tidak sadar ada bahaya. Padahal Tuhan datang itu untuk melawan musuh-musuhnya. Siapa? Ya bangsa Israel itu musuhnya Tuhan. Yang selalu memberontak kepada Tuhan. Tuhan datang untuk melawan mereka. Tapi mereka tidak sadar dengan bahaya itu. Ada berapa banyak di antara kita yang seringkali juga tidak sadar terhadap sebuah bahaya. Ada orang Kristen yang tua sekali. Dan dia sering menyombongkan ketuaannya. Selalu kata kuncinya adalah, saya ini sudah Kristen sejak dari kandungan. Kamu semua belum ada, saya sudah Kristen. Gereja ini belum ada, saya sudah Kristen gitu. Ada orang-orang kayak begitu bukan cuma satu loh saudara. Ada beberapa, saya pernah berjumpa dengan mereka beberapa kali begitu kan. Dan ada yang sombong banget, seolah-olah tuh mereka tuh kayak kuat gitu. Karena apa? Sudah tua, sudah jadi Kristen lama gitu loh. Lah ini bicara tentang kayu jati atau bicara tentang apa sebetulnya? Tambah tua, tambah kuat begini kan. Dia merasa kalau sudah tua itu berarti aman-aman saja gitu. Saya selalu mengingatkan, hati-hati yang merasa sok tua. Saya perlu ingatkan bahwa iblis jauh lebih tua daripada kita semua. Sejak dulu dia sudah ada dan menjatuhkan semua orang. Jangan merasa saya bijaksana kok gitu. Salomo yang paling bijaksana aja jatuh. Oh saya ini loh dekat sama Tuhan, tiap hari memuji Tuhan. Daud itu memuji Tuhan 7 kali dalam sehari dia. Tetap aja jatuh. Apa yang kita banggakan? Harus menyadari ada bahaya. Saya pernah pulang ke Semarang, kota saya, naik kereta api saudara. Setelah keluar dari stasiun, dengan santai saya telepon orang dan keluar ke pintu keluarnya gitu. Pada waktu saya melewati pintu itu kan saya konsentrasi dengan telepon saya. Tiba-tiba kepala saya itu kena palang pintu yang ada di biasanya pembayaran parkir itu loh saudara. Tiba-tiba itu kencang sekali kena kepala saya dan bunyi tung, kencangnya luar biasa saudara. Untung saya pakai topi saudara. Kalau enggak, palang itu bisa pecah. Bukan ya, untung saya pakai topi.
Tapi bunyi dong gitu. Semua orang itu ya langsung menoleh ke saya. Dan itu bunyi yang paling memalukan di dalam hidup saya. Saya lebih malu kena bunyi itu daripada pada waktu nembak cewek ditolak. Karena saya tidak pernah ditolak. Maaf ya. Maaf ya. Jadi saya tidak bisa paham kalau saudara sering ditolak ya. Maafkan. Cuma itu aja yang saya nggak bisa pahami dari semua penderitaan jemaat saya ya. Bangsa Israel merasa dirinya tuh aman, nggak ada bahaya. Makanya Amos berkata begini, hati-hati kamu, jangan ngarepkan hari Tuhan. Hari Tuhan itu celaka buat kamu. Hari Tuhan itu berita buruk buat kamu, bad news buat kamu. Di hari Tuhan akan ada kepastian, pasti datang. Dan akan ada kejutan. Dan dia gambarkan begini metaforanya. Ayat 19. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Kalau saudara hidup pada zaman dulu dan hidup di pedesaan, saudara tahu bahaya dari binatang-binatang buah semua predator yang disebut tadi. Melarikan diri dari singa itu tidak gampang, sungguh tidak gampang. Karena singa itu pelari cepat yang tercepat dan terkuat. Begitu dia gigit belakang leher seseorang atau korbannya binatang, dia akan patahkan itu, langsung mati seketika. Jadi sebetulnya binatang itu agak tertolong, langsung mati. Korbannya itu langsung mati, mangsanya. Tapi kalau kena hyena, waduh setengah mati. Hyena itu kalau gigit nggak mati-mati. Jadi orang korbannya itu ya, mangsanya, hidup-hidup. Itu kemudian dimakan oleh hyena. Aduh, kalau saya cerita, saudara pasti nggak tahan lah. Lebih baik singa. Singa begitu terkam, kena langsung mati. Tapi persoalannya, susah sekali lepas dari tangkapan singa. Gak bisa. Singa itu menunggu dengan baik. Dia tunggu jarak sekitar 40 meter baru dia kejar gitu. Bingung ya pendetanya kok pinter masalah dunia binatang ya. Karena baru nonton Nat Geo Wild kemarin ya. Makanya masih ingat. Jadi dia akan menanti dan dia kejar. Susah lepas dari singa. Ternyata setelah lepas dari singa merasa tenang. Di depannya ada beruang tuh. Kalau Indonesia kan beda ya. Lepas dari mulut singa masuk mulut buaya, bukan beruang, ya kan? Karena tidak ada binatang beruang di Indonesia. Dan orang-orang yang beruang juga nggak seberapa banyak kan. Di Indonesia lebih banyak buaya ya, apalagi yang di darat. Kita punya banyak banget stoknya. Makanya Indonesia bilang lepas dari mulut singa masuk mulut buaya. Nah ini masuk mulut beruang. Beruang itu juga kuat banget. Salah satu petarung UFC yang terkenal. Wah, Nurmagomedov. Siapa itu namanya? Khabib Nurmagomedov. Ya itu luar biasa. Dia gulatnya itu keren banget gitu. Mengapa dia bisa hebat? Salah satunya karena dia latihannya dengan beruang katanya. Berat gitu beruangnya. Dia latihan gitu. Wah luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mengalahkan beruang itu juga nggak gampang. Ternyata lepas dari singa, lepas dari beruang. Hebat atau enggak? Hebat ya. Nyampe rumah, pengen istirahat dong ya kan. Sudah lepas dari singa ya kan. Lepas dari beruang, pengen istirahat dong. Lalu wah santai-santai di dinding gini. Waktu santai menikmati hidup, dipagut ular, mati. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh. Hari Tuhan itu pasti, hukuman Tuhan itu pasti atas Israel. Kamu mau lari kemana? Tidak akan bisa. Kamu lepas dari bahaya ini, datang bahaya lain, datang bahaya lain. Dan ketika kamu merasa tenang-tenang, nyantai tanganmu di dinding, tiba-tiba ular akan memagut engkau. Bahaya akan datang. Dan itulah yang Amos katakan kepada bangsa Israel. Jangan menantikan hari Tuhan. Jangan kamu berpikir bahwa hari Tuhan itu adalah good news buat kamu. Bukan, itu bad news buat kamu. Tapi bangsa Israel mengharapkan itu. Kalau mengharapkan itu, ya siap-siap kecewa. Karena hari Tuhan datang tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi kita perlu tahu bahwa teologi yang benar sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi kekecewaan. Teologi yang keliru memang seringkali memberikan pengharapan yang palsu. Kalau saudara teologinya tidak benar, ya siap-siap saudara akan menuai kekecewaan. Saya dibesarkan di dalam lingkungan kekristenan yang mengajarkan begini, berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, tenaga untuk Tuhan, maka akan terjadi percaya dapat, pasti dapat. Saya wafal dari kecil soalnya. Dari bertobat saya mengucapkan itu every single Sunday ya, every single week saya mengucapkan itu. Tapi kenyataannya saudara dalam hidup saya tidak terjadi semacam itu.
Berapa kali saya sudah mati-matian melayani Tuhan, kurang melayani Tuhan apa saudara? Ke gereja aja jalan kaki saya. Dan di gereja saya biasanya kalau pelayanan kan putih-putih kan. Bajunya tuh putih-putih. Jadi saya jalan kaki ke gereja. Banjir, apalagi Semarang toh. Mesti banjir kalau hujan. Wah saya tuh sampai bela-belain saudara. Sampai naik pagernya orang lah jalan apa gitu kan. Ternyata mau sampai gereja sepeda motor kenceng. Semua coklatnya kan. Coklat dan putih. Ya nggak apa-apa lah dikasih arti rohani ya kan. Pokoknya ada penjelasannya. Melayani dengan sukacita. Pokoknya susah payah pelayanan terus. Ternyata beriman nggak pernah dapat juga. Berapa kali saya kecewa. Dan saya kecewa dengan Tuhan. Sampai satu waktu saya sadar. Bahwa kalau saya tidak mendapatkan mujizat. Saya tidak seharusnya protes kepada Tuhan. Harusnya saya protes kepada hamba-hamba Tuhan. Yang menjanjikan mujizat. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan mujizat kepada kita. Tuhan tidak pernah mengatakan mujizat terjadi setiap hari. Nggak pernah. Wong Abraham aja tidak dapat mujizat tiap hari kok. Orang-orang hebat di Alkitab loh, menerima mujizat tidak tiap hari. Coba saudara pikir, Abraham menerima berapa mujizat sepanjang umurnya dia? Gideon menerima berapa coba? Nggak banyak sebetulnya. Apalagi setiap kali berdoa, mujizat itu nyata. Siapa yang bilang? Enggak kok. Saya enggak mengalami itu kok. Tapi ini dia yang selalu saya alami. Dan ini yang dijanjikan Tuhan. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tapi bentuk pertolongannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang kita punya masalah yang berat. Tuhan memberi pertolongan dalam bentuk apa? Diberi kekuatan, diberi penghiburan. Kadang diberi kekuatan penghiburan plus diberi kebijaksanaan. Sehingga bisa belajar sesuatu dari persoalan yang buruk tadi. Atau kadang Tuhan mengubah hidup kita. Mengubah karakter kita, mengubah keadaan kita. Atau mungkin kadang Tuhan melakukan mujizat. Tapi Tuhan tidak selalu melakukan mujizat. Saudara perlu membetulkan teologi saudara supaya tidak kecewa. Saya pernah tahu ada seorang kaya yang kecewa sekali dengan Tuhan. Gara-gara dia sudah memberikan banyak persembahan kepada Tuhan, bisnisnya itu turun. Dan dia sudah membuat tempat untuk retreat. Kalau gereja pakai, digratiskan. Semacam villa yang cukup gede. Kalau bukan acara gereja, bayar. Kalau acara gereja, gratis. Dan itu juga masukan dari pendeta-pendeta ngomongin, buatlah rumah untuk Tuhan. Di mana semua orang berdoa mencari Tuhan. Maka engkau dan keluargamu akan diberkati dengan melimpah. Lalu dia buat gerejanya yang pakai ya gereja pendeta-pendeta tadi yang kasih usulan. Gratis terus kan begitu toh. Lalu bisnisnya mulai menurun. Dan dia tanya kepada satu pendeta, Pak ini bisnis saya menurun. Dana cadangan saya sudah hampir habis. Dan ini bisnis keluarga besar. Keluarga besar ingin saya menjual villa itu untuk modal bisnis. Apa yang harus saya lakukan? Tahu pendetanya bilang apa? Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan kepada keluarga besarmu bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Allah kita Allah yang dahsyat. Semua sisa dana cadangan itu kamu persembahkan untuk Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Wah benar dia. Wah fight dengan keluarga besarnya. Wah persembahannya diserahkan kepada gereja. Gerejanya siapa? Ya pendetanya tadi yang kasih usulan. Begitu dikasih, bisnisnya berkembang luar biasa. Enggak. Bangkrut. Keluarga besar bermasalah. Dia akhirnya kecewa kepada Tuhan. Loh kenapa kecewa kepada Tuhan? Ya kecewa kepada hamba Tuhan tadi dong. Siapa yang bilang kalau saudara memberi banyak, saudara pasti akan dibuat kaya raya, kemakmuran begitu? Enggak ada ayat firman Tuhan yang janji begitu. Makanya hati-hati dengan teologi yang kita yakini. Teologi yang tidak benar akan membuat kita berakhir pada kekecewaan. Nah dengan cara yang sama saya bilang begini juga. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada bersandar dengan tenang pada sesuatu yang tidak bisa diandalkan untuk mendapatkan keamanan. Akan jauh lebih baik apabila seseorang menyadari potensi bahaya dan mulai berjaga-jaga. Bahaya itu ada di mana-mana. Jadi bukan bahaya itu yang membahayakan kita. Kalau kita tahu itu bahaya, tapi kita sudah tahu sebelumnya dan kita waspada, ya bahaya itu tidak akan jadi bahaya bagi kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak melihat itu sebagai bahaya, ya itulah persoalan kita.
Kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata ya, terutama yang di tebing, yang di gunung, itu saya suka. Di pagarnya biasanya ada tulisannya ini di beberapa tempat. Jangan bersandar di pagar, bersandarlah pada Tuhan. Itu benar memang ya. Jangan bersandar pada sesuatu yang tidak bisa kita jadikan sandaran. Banyak orang menikah dengan pikiran begini, ya pasangan hidup saya ini Pak, sandaran hidup saya. Sandaran hidup. Ya kita kan tahu bersama pasangan itu bukan sandaran yang kuat. Bangsa Israel merasa bahwa ya sudahlah hari Tuhan itu kita bersandar aja sama hari Tuhan. Tuhan datang akan melawan semua musuh-musuh kita. Mereka tidak sadar bahwa mereka itulah musuh Tuhan yang akan dihukum oleh Tuhan. Maka hati-hati dengan teologi kita. Mengapa di gereja ini teologi yang benar sangat ditekankan? Karena saya meyakini bahwa kita tidak mungkin bisa memiliki relasi yang benar dengan Tuhan tanpa teologi yang benar. Mengapa kita banyak bicara tentang doktrin, tentang ajaran yang benar, pendalaman Alkitab yang mendalam? Karena kita tahu mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu harus dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Nah sekarang kita akan pindah ke bagian besar yang kedua dari khotbah saya, yaitu praktek ibadah yang tidak benar. Tadi teologi yang tidak benar, sekarang kita masuk praktek ibadah yang tidak benar. Nah para penafsir Alkitab ada yang beda pendapat. Apakah ayat 18 dan 20 berkaitan dengan ayat 21 sampai 24? Mengapa mereka bertanya begitu? Karena mereka tidak melihat kata sambung di ayat 21. Jadi ayat 21 itu tidak ada kata sambung dan, karena itu, maka, begitu. Enggak ada. Mereka menganggap ini terpisah. Apalagi kalau saudara perhatikan ya, ayat 18 sampai 20 itu hari Tuhan muncul. Hari Tuhan muncul, hari Tuhan muncul. Tapi di ayat 21 sampai 24, hari Tuhan tidak muncul. Beberapa menduga bahwa dua bagian ini tidak berkaitan. Tapi sebagian besar meyakini dua bagian ini berkaitan. Makanya diletakkan berdekatan. Nah kaitannya ada di mana? Ini dia kaitannya saudara. Bangsa Israel tidak merasa diri sebagai lawan Tuhan. Karena mereka merasa masih beribadah kepada Tuhan. Mereka gagal memahami bahwa mereka itu lawan yang akan dihancurkan Tuhan. Karena mereka merasa masih beribadah. Dan ini sesuai dengan konsep populer ibadah-ibadah kuno pada waktu itu. Nah biarkan saya menjelaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam penyembahan dewa-dewa kuno dulu, ada pemisahan, dikotomi antara altar, mezbah, korban persembahan dengan kehidupan sehari-hari. Para dewa itu tidak terlalu mengurusi kehidupan pribadi para pemujanya. Itu konsep yang berkembang waktu itu. Selama mereka aktif beribadah, selama mereka memberikan persembahan, korban, sesajen, selama para dewa itu dilayani dalam tanda kutip, maka tidak akan ada malapetaka. Tidak akan ada malapetaka. Dewa akan tutup mata dengan apapun yang terjadi. Itu konsep kuno. Nah konsep ini membuat bangsa Israel gagal untuk melihat mereka itu lawan Tuhan. Ketika bicara tentang hari Tuhan, mereka pikirnya Tuhan datang untuk menghancurkan bukan kita. Kita kan masih beribadah kepada Tuhan. Hubungan kita baik-baik saja kok. Tidak ada masalah kok. Mereka merasa memang aman karena tidak ada masalah apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu berkali-kali menanyakan status hubungannya. Berkali-kali Tuhan nyanyi, coba tanyakan lagi pada hatimu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Karena Tuhan melihat bahwa semua yang dilakukan itu cuma formalitas belaka ya kan. Hanya menunda perpisahan. Oh ya. Gak hafal tak lirik lagunya kalian ini. Umur berapa sih kalian ini? Lagu gitu gak hafal. Hafalnya lagu Dol Sumbang gitu ya. Ebit GAD gitu kan ya. Oh Ebit GAD itu luar biasa ya. Penyanyi yang terkenal padahal modalnya cuma 3 kunci. G, D, dan A ya. D ya kan. GAD gitu tak aja. Jadi luar biasa deh, luar biasa. Nah, nggak lucu ya. Oke, jadi saudara-saudara, kita ini perlu tahu bahwa bangsa Israel itu gagal memahami mereka itu musuh. Karena mereka merasa ya hubungan sama Tuhan fine-fine saja kok. Padahal dari pihak Tuhan, Tuhan itu memandang tidak fine. Mau dibawa kemana hubungan kita?
Lagunya siapa itu? Ini kok kayak mimpin acara MTV ya? Oke. Kita sudahi saja. Jadi gini saudara. Konsep Alkitab itu tidak ada pemisahan antara altar dan kehidupan. Kalau dalam kalimat saya begini. Tidak ada pemisahan antara ibadah komunal dan kehidupan moral. Ibadah yang benar melampaui batasan bangunan dan aturan ritual. Ibadah itu bukan cuma hari Minggu 2 jam, bukan. Ibadah bukan cuma dibatasi bangunan gereja, bukan. Walaupun itu penting. Karena itu saya mendorong setiap kita rajin ibadah secara online. Kalau memungkinkan cepat-cepat datang secara onsite. Karena memang penting bagi kita ibadah bersama-sama. Tapi ibadah bukan cuma itu. Ibadah itu seluruh kehidupan kita. Jadi walaupun ibadah kita kelihatan bagus secara komunal. Tapi hidup kita sehari-hari tidak sesuai dengan ibadah kita, Tuhan tidak berkenan. Kalau kita baca apa yang dilakukan bangsa Israel, dari sisi ritual tidak ada kekeliruan. Mereka tetap merayakan hari raya, mempersembahkan korban, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan itu yang memang Tuhan mau. Bahkan Tuhan menambahkan begini, ayat 22. Korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Ternak yang tambun. Berarti mereka itu bukan asal memberikan ternak gitu. Mereka tahu apa yang paling Tuhan sukai. Tuhan paling suka itu binatang ternak yang tambun. Bagian lemak-lemaknya yang banyak itu kesukaannya Tuhan. Karena konsep kuno dulu, lemak itu adalah bagian yang terbaik. Ada orang tanya kepada saya dulu waktu seminar, Pak, kenapa Tuhan minta lemak-lemaknya dikorban ya Pak ya? Untuk Tuhan, baru sisanya untuk para imam. Ya kalau ditukar imamnya enggak umur panjang semua. Kebanyakan lemak, ngawur aja kamu itu. Bukan ya, lemak itu tanda bagian yang terbaik. Makanya kalau saudara penuh dengan lemak di tubuh saudara, ketahuilah bahwa Tuhan lebih mencintai makhluknya yang berlemak dan tambun. Semakin banyak lemak saudara, berarti Tuhan semakin mengasihi. Kalau pasangan saudara berlemak, berarti saudara punya selera yang sama dengan Tuhan. Saudara semakin serupa dengan Tuhan ya. Tuhan itu melihat di dalam ritual bangsa Israel, mereka melakukannya semua loh, tanpa lupa loh. Melakukannya dengan cara yang terbaik. Apa yang salah dengan ritualnya? Tidak salah, ritualnya tidak salah. Tapi yang salah adalah, ini dia. Ibadah yang tidak membawa pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan secara utuh. Yang salah adalah ibadah yang tidak membawa pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan secara utuh. Maksud saya adalah demikian, kalau saudara itu datang ibadah, lalu pulang sebagai orang yang sama, berarti ibadahnya, there is something wrong. Mungkin something wrong with the service, with the worship. Mungkin ibadahnya memang keliru, atau mungkin worshippersnya yang keliru. Para penyembahnya yang keliru. Ibadah bisa keliru tuh. Misalnya apa? Ibadah untuk entertaining terus. Khotbah-khotbahnya itu dicari yang simple-simple. Khotbahnya dicari yang lucu-lucu gitu kan. Yang sifatnya motivasi-motivasi saja. Tapi nggak pernah bicara tentang dosa. Jadi tambah semangat orangnya. Pulang dari gereja tambah semangat. Semangat. Dosa jalan terus. Kalau digabungkan tambah semangat berbuat dosa. Kan gitu toh. Loh kan di gereja diajarin supaya semangat. Tapi dosanya jalan terus. Ya akhirnya pulang dia semakin semangat berbuat dosa kan. Nah itu banyak ibadah itu modelnya gitu. Cuma menyenangkan jemaat. Tapi ada kalanya ibadahnya sudah bagus. Jemaatnya nggak mau berubah. Ada kalanya begitu saudara. Udah diberitakan tentang dosa, kasih karunia. Injil diberitakan. Tetap aja keluar dari gereja berbuat dosa. Saudara apa artinya? Saudara itu beribadah tapi tidak mengalami perubahan. Dicarinya itu cuma ibadah yang lucu-lucu. Seneng kalau pendetanya lucu gitu kan ya. Tertawa terus gitu. Apa gunanya saudara itu tertawa-tawa tapi keluar dari bangunan ini saudara tidak jadi komika. Buat apa enggak menghasilkan uang tertawanya saudara. Jadi kita ini harus mengerti ya. Ketika kita beribadah, kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Itu penting. Ketika nanti kita pulang,
Apa yang berubah dari diri kita? Coba, kira-kira apa yang berubah? Iya kan? Kalau nggak ada yang berubah, kita perlu bertanya nih, yang salah ibadahnya? Kalau yang salah ibadahnya berarti worship pastornya harus bertanggung jawab. Pendetanya nggak mungkin. Pasti jemaatnya berarti kan. Kalau saudara nggak mengalami perubahan, mari kita bertanya pada diri kita. Nah saudara, ibadah itu bukan sebuah pertunjukan keindahan liturgi. Bukan cuma pertunjukan keindahan liturgi yang terpisah dari motivasi hati. Liturgi seharusnya melayani relasi. Saya suka liturgi. Di dalam ibadah kita ada votum, ada doa pembukaan, pengakuan dosa, petunjuk hidup barulah, berita anugerah, pengakuan iman, dan seterusnya. Kita semua lengkap nih elemen liturginya. Kita menjaga supaya liturgi kita itu kaya. Karena liturgi itu sangat penting. Melihat keindahan liturgi di dalam ibadah, itu mencerminkan keindahan kerapian hidup kita di luar ibadah. Jadi liturgi itu berkaitan dengan hidup kita. Tapi kalau liturgi cuma berhenti di situ, ya tidak ada gunanya apa-apa. Karena liturgi berkaitan dengan motivasi hati kita. Bangsa Israel melakukan semua ibadahnya untuk apa coba? Mereka melakukannya hanya sekedar ritual, kebiasaan, rutinitas. Tidak ada perubahan sama sekali. Padahal seharusnya ibadah itu berarti kita membangun relasi dengan Tuhan. Ibadah itu berarti kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan ibadah ini sangat penting. Karena nanti ketika kita ada di kekekalan, what matters for us, itu worship. Semua yang penting bagi kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tapi itu tidak terjadi pada diri bangsa Israel. Nah mungkin saudara berkata begini, ya kalau ibadah kita nggak benar, ya paling Tuhan abaikan. Udah ibadah gereja ini nggak benar, nggak apa-apa. Cari gereja lain yang ibadahnya benar. Mungkin kita berpikir, ya Tuhan sekadar mengabaikan. Tapi ternyata tidak loh saudara. Kalau kita lihat ya, ibadah yang tidak benar merupakan perlawanan terhadap hati Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan 21. Aku membenci, menghinakan, tidak senang. Ayat 22, tidak suka, tidak mau pandang. Ayat 23, jauhkanlah daripadaku. Dan bagian terakhir, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Jadi jangan pikir kalau ibadah kita tidak benar, Tuhan itu cuma mengabaikan aja. Biarinlah rosokan, aku cari yang lain aja. Tidak loh. Tuhan ambil itu serius. Karena ibadah yang tidak benar merupakan perlawanan terhadap hati Tuhan. Saya sungguh rindu supaya ibadah kita, cara kita melayani setiap hari lebih baik. Setiap minggu kita memberikan lebih baik, lebih serius kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu what we do in our worship itu matters to God. Kalau kita sembarangan memandang rendah ibadah, maka kita sedang melawan hatinya Tuhan. Tapi sekalipun ibadah kita sudah rapi, sudah bagus, di sini ada service manager lah, ada stage manager dan sebagainya, kita bersyukur untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memastikan semua ibadah berjalan dengan baik. Tapi kalau berhenti cuma di situ, hidup kita tidak mengalami perubahan, apalagi para pelayan ibadah saya dan semua yang lain tidak mengalami perubahan setelah ibadah. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita, liturgi kita, melayani relasi kita dengan Tuhan. Ritual yang dipisahkan dari moral semacam tadi merupakan praktek yang tidak rasional. Menurut saya tidak rasional. Kalau ada orang Kristen aktif di dalam ibadah, semangat di dalam ibadah, tapi hidupnya berantakan, menurut saya tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Coba saudara pikir ya. Saudara di dalam ibadah mengapa saudara memuji Tuhan? Nyanyi holy, 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 Lord God Almighty. Kita kagum dengan kekudusan Tuhan, benar ya? Terus pulang ibadah berbuat dosa terus. Rasional enggak? Kita memuji Tuhan, Kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Wah, Engkau Allah yang adil gitu kan. Tapi dalam hidup kita membenci keadilan dan membenci kebenaran. Bagaimana bisa sih hidup di dua dunia yang berbeda? Kalau di dalam ibadah kita memuji semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci. Tapi di luar ibadah kita melakukan semua kebalikannya. Tidak rasional.
Bayangkan seandainya bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran. Bukankah mereka meletakkan tangan di atas kepala korban itu binatang. Dan mereka mengakui, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Seolah-olah dosanya diampuni dan dipindahkan kepada binatang itu. Harusnya kan mereka mengakui mereka berdosa. Tapi mereka tidak pernah mengakui berdosa. Tapi mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Mereka merayakan hari raya. Berarti kan mereka ingat peristiwa-peristiwa penting. Karya Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka ingat melalui hari raya itu. Tapi ternyata perintah-perintah Tuhan tidak diingat. Kehendak-kehendak Tuhan mereka lupakan. Gak masuk akal kan? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, saudara. Apakah ibadah kita benar-benar sudah menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan? Ibadah yang sembarangan bukan hanya tidak berguna. Saudara harus ingat ini ya. Ibadah yang sembarangan bukan hanya tidak berguna, tetapi mendatangkan murka Allah atas kita. Jangan sekali-kali kita berpikir, ya hidup yang gak benar sia-sia. Bukan cuma sia-sia, tapi mendatangkan murka Allah. Ibadah yang tidak serius, ya sia-sia. Lu bukan cuma sia-sia, tapi mendatangkan murka Allah atas kita. Ini merupakan peringatan yang keras untuk saya dan kita semua. Apa sih yang dinantikan Tuhan? Tuhan bukan berarti benci liturgi ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak suka dengan ibadah komunal yang rapi. Bukan. Tuhan suka kalau ibadah tiap minggu kita menjadi semakin baik. Tapi itu tidak bisa dipisahkan dari keadilan dan kebenaran. Alkitab mengatakan demikian di ayat yang terakhir. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang diharapkan Tuhan apa? Keadilan dan kebenaran yang melimpah. Bukan cuma mengalir tapi bergulung-gulung. Gambarannya adalah ombak di tengah samudra. Begitu melimpah. Bahasa Indonesia menerjemahkan bagian terakhir sungai yang selalu mengalir. Dalam bahasa Ibrani sebetulnya bukan sungai tetapi mata air. Jadi bayangkan di lautan ombaknya yang begitu besar. Berarti melimpah dan sangat dominan. Apa saja yang kena pasti akan dihempaskan. Dan bayangkan mata air. Di tengah musim apapun dia akan selalu menghasilkan air. Dia bukan wadi yang menampung air hujan. Bukan. Dia bukan tandon. Tetapi sumber air yang selalu ada. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang konsistensi. Saudara. Keadilan dan kebenaran harus ada konsisten di dalam hidup kita. Hari Minggu dan di luar hari Minggu. Di pelayanan maupun di pekerjaan. Jadikan pekerjaan kita pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kebenaran ditunjukkan bukan cuma pada waktu pelayanan dan kebaktian. Tapi pada waktu pacaran, pada waktu membangun rumah tangga, pada waktu membangun hubungan dengan orang lain. Pada waktu kita menempuh studi. Apakah semua itu ada pada diri kita? Yang pernah di asrama teologi pasti tahu. Orang di luar menganggap itu adalah tempat kudus. Tempat berkumpulnya para malaikat. Tapi itu seringkali menjadi tempat pesta. Roh-roh jahat. Orang dari luar melihatnya hebat. Dan yang lebih mengenaskan adalah beberapa orang yang kalau doa semangat. Nyonteknya itu juga luar biasa. Yang lebih parah sebelum nyontek berdoa minta perlindungan Tuhan. Ada orang yang modelnya kayak begitu. Sudah nyontek, melakukan dosa, minta Tuhan yang melindungi. Terus gini, Tuhan kiranya Tuhan membutakan mata dosen. Loh, dosennya salah apa kok dibuat buta itu loh. Dia yang gak belajar begitu. Loh ada lah kayak begitu saudara. Ada orang-orang yang kalau bicara pelayanan itu heboh gitu. Pas ujian tengah semester, akhir semester. Contekan jalan terus. Benar atau betul? Aktif di persekutuan mahasiswa. Wah gitu kan. UTS, UAS tetap aja cari bocoran. Benar atau betul? Itu yang terjadi. Tantangan bagi kita adalah menunjukkan keadilan dan kebenaran secara dominan, melimpah dan secara konsisten. Mungkin kita bertanya, mana bisa? Menurut saya bisa. Dan saya mau menutup khotbah saya dengan kalimat ini. Mari kita membaca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Injil Yesus Kristus merupakan bukti dan dasar untuk berharap bahwa dominasi kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bukanlah sebuah kemustahilan. Sekali lagi,
Injil Yesus Kristus merupakan bukti dan dasar untuk berharap bahwa dominasi kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bukanlah sebuah kemustahilan. Mengapa saya yakin bukan kemustahilan? Karena di dalam salib Kristus, kebenaran dan keadilan Allah dipuaskan. Kita yang seharusnya dihukum demi keadilan Allah, Kristus mengambil hukuman kita untuk memuaskan keadilan Allah. Kita orang berdosa, disucikan oleh Kristus, dibenarkan oleh hidupnya. Dan di dalam kubur yang kosong kita menemukan pengharapan kita bahwa kuasa dosa, upah dosa bisa dikalahkan. Saya lemah, saudara lemah. Seringkali kita tidak bisa konsisten. Seringkali kita bermuka dua, saudara, di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita lemah, tapi kita punya Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan saya yakin dengan mengandalkan anugerah Kristus, kekuatan Kristus, kita akan mampu memberi hidup yang memperkenankan Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Masing-masing kita, mari kita melihat hidup kita. Apakah selama ini kita sudah beribadah dengan benar kepada Tuhan? Apakah kita rajin mengikuti ibadah baik secara online maupun onsite? Apakah kita ketika mengikuti ibadah, kita mengikutinya dengan kesungguhan, dengan hati yang benar-benar siap untuk beribadah? Dan kalaupun kita sudah beribadah dengan rutin, dengan benar, coba tanyakan kepada masing-masing kita sendiri, apakah hidup kita sudah sesuai dengan ibadah kita? Mari datang kepada Tuhan, mohon ampun kalau ibadah kita belum benar atau hidup kita belum benar. Mari mohon ampun kalau ajaran kita belum benar. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon ampun ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun semua umat-Mu yang mendengar. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang lemah, yang condong pada kejahatan. Kami seringkali kurang mencintai keadilan dan kebenaran. Kami seringkali berlaku munafik dan bermuka dua. Kami tidak konsisten dengan kebenaran. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepadamu membawa semua kehancuran kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya dimanapun kami berada, kami memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Dan kami memiliki ajaran yang benar dan kehidupan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, mohon Tuhan mengubahkan kami oleh anugerah-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang berada bersama-sama di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun melalui kotak persembahan yang nanti bisa langsung dimasukkan waktu ibadah telah selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar pada Bapak Ibu dan juga melalui QR Code yang ada di layar. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat memberi dengan sukacita. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku.
Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Sebab karena Yesus ada di dalam hati kita, kita bersorak-sorai dan bersuka cita bagi Dia. Marilah kita bersama-sama berdiri dan memujikan lagu ini bersama-sama. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk diingatkan kembali dan ditegur bagaimana kami seharusnya menjadi penyembah Tuhan. Kami pun juga saat ini mengucap syukur karena memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan dari apa yang telah Tuhan beri atas kami. Kiranya Engkau yang akan mengelola untuk pelaksanaan pelayanan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga hidup dan hati kami, supaya memiliki kasih, di mana kami bukan hanya memberikan hal-hal yang bersifat jasmaniah terhadap Engkau, tetapi ajarkanlah kami untuk memberikan hidup kami, pikiran kami secara total, hati kami yang terdalam sekalipun untuk kami persembahkan kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami saat ini teringat bagaimana kondisi yang kami alami dengan berbagai macam dampak-dampak yang kami derita. Tetapi kami percaya Tuhan terus mengasihi kami sehingga kami hari ini ada sampai dengan saat ini. Ini karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tetapi kami pun juga bersyukur karena bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, satgas-satgas COVID yang telah Tuhan izinkan untuk terus berjuang, untuk bisa menekan laju pertumbuhan COVID. Kami pun kiranya hari ini ya Tuhan, terus-menerus harus berjaga di dalam kedisiplinan. Jangan sampai hati kami menjadi lalai, karena saat ini kami tahu bahwa ada keberhasilan di mana angka penyebaran COVID boleh ditekan. Tetapi ini menjadi sukacita kami dan kami tahu ini karena pertolongan Tuhan. Aparat pemerintah saat ini yang berjuang untuk program-program vaksin, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk bisa bekerjasama dengan baik dengan lapisan seluruh masyarakat yang ada, supaya program ini berjalan dengan sukses. Kami pun juga sertakan dalam tangan-Mu setiap kami yang pada saat ini terdampak. Kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami yang saat ini masih kesulitan tertatih-tatih menjalani kehidupan ekonomi kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya kami bertahan oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami pun juga saat ini berdoa secara khusus untuk pelaksanaan pembelajaran bagi murid-murid sekolah dasar maupun sekolah menengah. Kami sertakan di dalam tangan Tuhan supaya pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan baik di dalam perlindungan Tuhan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan kami. Tetapi kiranya dengan kerjasama yang baik antara sekolah, antara Kementerian Pendidikan, pemerintah, bahkan orang tua bisa menjaga kelancaran dan keamanan
pelaksanaan program ini. Kami sertakan di dalam tangan Tuhan setiap kami, orang-orang percaya yang ada di lingkungan yang Tuhan percayakan, supaya kami tetap memiliki hati yang bisa berbagi, bisa peduli kepada orang-orang yang sekarang ini kesulitan. Kiranya melalui berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami boleh menyalurkan itu kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, saat ini kami ingin menyerahkan persembahan kami, bangsa dan negara kami dan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk dan kita akan bersama-sama untuk menyaksikan warta jemaat. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silahkan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Mari kita dukung proyek pembangunan kelas 3 dan 4 SD Kristen Exodus Sorong. Saat ini pembangunan telah selesai dikerjakan, namun masih ada dana yang harus dipenuhi. Persembahan dapat diberikan melalui rekening misi berikut ini. Untuk info lebih lanjut, hubungi Ibu Venisa. Pendaftaran kelas katekisasi dibuka 12 September sampai 20 September. Jemaat silahkan dapat mendaftar ke link berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan dapat menghubungi gembala lokal masing-masing. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita agungkan Allah Tritunggal. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan firman Tuhan dan memohon kekuatan dan berkat dari Dia. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi.
Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.